Bagaimana menjadi seorang pekerja cahaya, suatu panduan lengkap. Kita masuk ke bagian ketiga. Melanjutkan 10 langkah menjadi seorang pekerja cahaya, yaitu langkah ke-6. Menciptakan penyembuhan, kelimpahan, dan transformasi dengan hadiah Anda. Membantu orang lain dengan hadiah Anda adalah inti menjadi pekerja cahaya. Semuanya bermuara pada apakah Anda benar-benar melakukan pekerjaan. Lihat kembali inventaris Anda di langkah keempat di atas, di video sebelumnya. Sekarang pertimbangkan pertanyaan berikut dalam jurnal Anda. Yang pertama, di area atau bidang manakah Anda berada dalam posisi terbaik untuk memiliki dampak positif yang paling bermakna? Kedua, apa yang secara khusus dapat Anda lakukan untuk membantu orang lain di bidang itu? Apakah itu suatu proyek besar? Banyak tindakan kecil? Dan yang ketiga, ciptakan sebuah rencana 1 tahun untuk mengambil tindakan sebagai seorang pekerja cahaya. Buatlah garis besar tonggak penting berdasarkan kuartal dan semua yang Anda perlukan untuk memiliki dampak positif terbesar. Misalnya pendanaan, bantuan ekstra, pelatihan, dan lain-lain. Sekarang mari kita ambil tindakan. Pertama, berapa banyak waktu yang dapat Anda sisihkan per hari untuk membantu orang lain di bidang itu? Per minggu? Jadwalkan waktu dalam kalender Anda untuk memastikan bahwa Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Dua, dapatkan tugas potongan dan batching kreatif agar tetap berenergi dan fokus dalam pekerja cahaya Anda. Dapatkah Anda memecah proses proyek besar menjadi tugas yang dapat dikelola? Dapatkah Anda mengelompokkan tugas berulang secara bersama-sama? Perjalanan Anda akan panjang dan penting untuk tidak kelelahan. Yang ketiga, ungkapkan niat Anda dengan keras, awal, dan sering. Kata-kata Anda akan berfungsi sebagai penegasan yang tidak hanya mendorong Anda, tapi juga dapat mempengaruhi hasil yang lebih menguntungkan. Yang keempat, mintalah mitra akuntabilitas dengan nilai-nilai inti yang sama. Bagikan impian, tujuan, dan rencana Anda satu sama lain, dan periksa itu secara teratur untuk memotivasi Anda berdua agar tetap pada jalur yang sama. Dan terakhir, teruslah melakukan pekerjaan. Pahami hadiah Anda, hargai hadiah Anda, peliharalah karunia Anda, bagikan hadiah Anda. Langkah ketujuh, menentukan dan menyelaraskan kode pekerja cahaya Anda. Untuk menemukan kedamaian dan kepuasan dalam kehidupan, Anda harus hidup dan bertindak selaras dengan nilai-nilai batin Anda. Sayangnya, banyak orang puas dengan nilai-nilai dari orang yang dicintai, teman sebaya, dan masyarakat mengharapkan kita untuk memiliki itu. Hasilnya adalah banyak orang mengembara melalui kehidupan yang merasa agak tersesat, tidak terpenuhi, dan frustrasi. Untuk mengatasi kecenderungan umum ini dan maju sebagai seorang pekerja cahaya, Anda harus membuat dan hidup dengan kode pekerja cahaya Anda. Menciptakan kode pekerja cahaya Anda sendiri
memberi Anda suatu panduan dan dukungan ketika Anda menghadapi kesulitan dan hambatan di sepanjang perjalanan Anda. Ketika Anda merasa ingin menyerah dan memilih jalan yang lebih mudah, kode pekerja cahaya Anda menerangi jalan menuju takdir sejati Anda. Untuk membuat kode pekerja cahaya Anda, mulailah dengan menjawab petunjuk dalam jurnal Anda, yaitu A. Membuat daftar semua nilai batin yang paling penting bagi Anda. Tulis dengan mantap selama 15 menit tanpa berhenti untuk mengedit atau memperbaiki kata-kata Anda. B. Pikirkan tentang salah satu momen yang paling menyenangkan dalam hidup Anda. Nilai-nilai apakah yang dihormati pada saat itu? Lingkari itu di dalam daftar Anda. Sekarang, yang ketiga, pikirkan tentang salah satu momen terendah atau yang paling menjengkelkan. Nilai-nilai manakah yang diabaikan, yang dilanggar, atau yang ditekan selama waktu itu? Lingkari itu di dalam daftar Anda. Penemuan dan penyelarasan dengan kode pekerja cahaya Anda akan menjadi suatu proses berkelanjutan. Tetapi dimanapun Anda berada dalam perjalanan Anda, hal itu bisa menjadi suatu proses yang sangat bermanfaat. Lakukan latihan visualisasi. Bayangkan diri Anda sebagai suatu benda langit yang mengorbit mengelilingi matahari yang luas. Anda dengan sabar mengitari nilai-nilai terdalam Anda secara perlahan-lahan semakin dekat ke aktualisasi melalui tarikan gravitasi takdir pekerja cahaya Anda. Langkah ke-8, dukunglah diri Anda secara finansial sebagai pekerja cahaya. Masyarakat modern menghadapi beberapa tantangan, termasuk kebutuhan bagi kebanyakan orang untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka bekerja di pekerjaan untuk bertahan hidup. Antara perjalanan, jam kerja yang panjang, dan upah rendah, banyak pekerja akhirnya berjuang dengan kelelahan, dan pekerja cahaya pun tidak terkecuali. Namun, mendukung diri sendiri secara finansial melalui pekerjaan Anda sebagai pekerja cahaya akan membantu menangkal kelelahan, yang memungkinkan Anda untuk memaksimalkan waktu dan energi yang Anda alokasikan untuk membantu orang lain. Hal ini dapat mengambil banyak bentuk, seperti A. Mendapatkan suatu pekerjaan tradisional. B. Membentuk suatu organisasi nirlaba. C. Memulai sebuah bisnis. D. Menjadi mandiri secara finansial dan menginventarisasikan waktu dan uang untuk membantu orang lain. Sebagai seorang pekerja cahaya, Anda berada dalam suatu posisi yang kuat untuk membantu orang lain dan menikmati kehidupan yang memiliki tujuan yang kelimpahan. Sangat penting untuk menikmati pekerjaan Anda, karena cinta adalah energi yang diperlukan untuk menyalurkan kekuatan Anda sebagai seorang pekerja cahaya. Mewujudkan uang berarti menyelaraskan niat, pikiran, emosi, dan tindakan Anda menuju tujuan keuangan yang bermakna. Ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan uang dengan rahmat
yang kita akan bicarakan di video yang lain. Langkah ke-9 adalah perluas jaringan kerja pekerja cahaya. Pekerja cahaya lebih kuat bersama-sama, dan cinta lebih kuat ketika pekerja cahaya kuat bersama-sama. Pergeseran kolektif mengharuskan pekerja cahaya bersatu, penuh semangat dan spiritual untuk mengantarkan umat manusia menjauh dari kegelapan dan memasuki fajar baru. Semua pekerja cahaya harus berupaya memperluas dan memperkuat jaringan kerja pekerja cahaya. Berikut adalah beberapa ide untuk memulai. Pertama, pengorganisasian komunitas. Rekrutlah orang lain untuk mendukung tujuan atau tindakan Anda yang akan membantu orang lain untuk berkembang, menyembuhkan, dan mengubah. 2. Ciptakan suatu platform. Sebarkan pesan Anda jauh dan luas. Mintalah orang lain untuk berkontribusi entah bagaimana pada misi Anda sebagai seorang pekerja cahaya. Dan yang ketiga, tawarkan sumber daya. Mungkin Anda lebih suka membantu pekerja cahaya lain yang membutuhkan bantuan tambahan untuk membuat dampak yang berbangga. Langkah ke-10 adalah tetap dan selalu terhubung dengan energi sumber dalam segala hal yang Anda lakukan. Sungguh semuanya bermuara pada sumber, karena Anda tidak dapat benar-benar melakukan pekerjaan tanpa terhubung dengan energi sumber. Ketika Anda terhubung dengan energi sumber pada saat yang sama, tidak ada perbedaan antara pekerja cahaya pemula dan pekerja cahaya berpengalaman. Bahkan, merangkul suatu pikiran pemula adalah suatu alat yang ampuh untuk pertumbuhan sebagai seorang pekerja cahaya. Berikut adalah cara menggunakan pola pikir pemula untuk terhubung dengan energi sumber pada tingkat yang lebih dalam. A. Berlatih melakukan pengamatan penuh perhatian. Duduk dengan tenang dan bernapas mendalam untuk mempertajam persepsi Anda. Perhatikan dan akui setiap detail yang merupakan berkat dari sumber. Sinar matahari, cinta, keindahan visual, peluang. B. Menghapus makna secara mental dari detail yang Anda amati. Cukuplah bersenang-senang dalam realitas dengan segala sesuatu di sekitar Anda tanpa label. Dan C. Alihkan perhatian Anda ke dalam diri Anda. Secara mental, hapuslah label Anda, kewajiban Anda, identitas luar Anda. Cobalah untuk mengamati jiwa murni Anda apa adanya. Ingatlah bahwa Anda adalah sumber, Anda adalah Tuhan, dan kemudian hapus label itu juga. Terima kasih untuk menonton video ini.